Akan berangkat ke Dusun Salin, akan menuju destinasi Mapit. Malam ini kami akan menginap di Mapit, namun sebelumnya kita harus melewati tantangan di Riam Bencana. Tantangan yang cukup menarik karena ini cukup ekstrim. Tapi kita juga akan pergi ke tempat pemandangan yang sangat-sangat indah. Ya. Kami kita akan menuju ke Salin. Kita akan menuju ke Mapit. Destinasi Mapit adalah salah satu destinasi ekowisata terindah di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Destinasi Mapit terletak di Dusun Salin, Desa Kareho, Kecamatan Putusibo Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mencapai destinasi ini, kamu harus naik perahu dan memakan waktu sekitar 2 hari dari Putusibo. Dalam perjalanan kali ini, saya bersama David Metcalf, fotografer dari New Zealand, Chris Alexander, fotografer dari Inggris, dan teman-teman dari Indigenous Filmmaker Community. Hari pertama kami menginap di Dusun Sepan, Desa Kareho, karena kami sampai ke dusun ini sudah malam. Namun sangat luar biasa, malam ini kami disambut dengan tarian dan pagelaran kesenian Punan Oheng Kareho yang menakjubkan. Dusun Salin adalah sebuah dusun kecil bagian dari Desa Kareho yang terletak di pinggir Kapuas. Dusun ini memiliki penduduk sekitar kurang dari 300 jiwa. Penduduk Dusun Sepan adalah komunitas masyarakat adat dari subsuku Dayak Punan Oheng Kareho. Yang membuat komunitas masyarakat adat Punan Oheng Kareho ini sangat istimewa karena mereka masih memelihara seni budaya asli Punan dalam bentuk tarian, musik, dan kearifan lokal yang mereka miliki, yang mereka ajarkan secara turun-temurun kepada anak cucu mereka. Seperti masyarakat adat lainnya, suku Punan Oheng Kareho masih hidup dari alam. Mereka berladang tradisional dan mengambil hasil hutan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, mereka masih sangat memelihara relasi mereka dengan alam. Karena letak dusun yang sangat terpencil, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masih sangat rendah di dusun ini. Masih seperti dulu, persoalan terbesar di Desa Kareho ini, baik di Dusun Sepan maupun Desa Salin, pertama adalah pendidikan. Saya menemukan hari ini dan kemarin setelah berbicara dengan penduduk di sini dan anak-anak, ternyata anak-anak di Dusun Sepan ini mereka belum pernah bersekolah sejak liburan Natal kemarin. Sampai sekarang mereka tidak bersekolah karena tidak ada guru. Mereka ingin sekali pergi ke sekolah, mereka cerita tadi, tetapi sampai sekarang tidak ada guru, satupun guru di sekolah. Dan saya mengunjungi sekolahnya, situasinya sangat memprihatinkan, beberapa bagian gedung rusak, Ethernet terutama, dan di dalam ruang kelas itu sangat kotor. Memang karena tidak pernah dipergunakan sejak liburan kemarin. Ini tentu saja sangat memprihatinkan. Bagaimana pendidikan di sini bisa maju di daerah terpencil ini, dan ini harus segera mendapat penyelesaian terutama dari pihak pemerintah, dan kedua juga dari masyarakat dan pemerintah desa di sini. Kita harus berjuang lagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil di seluruh pelosok tanah air ini. Desa Kento. Ini anak-anak di sini, mereka sangat cantik-cantik. Kita pergi bersama-sama. Oke, selamat tinggal. Iya, kita ketemu lagi ya. Sip, semangat ya. Walaupun tidak ada guru, tetap belajar ya. Belajar sendiri di rumah ya. Sip. Ayo, selamat semuanya. Salam dari Sepan untuk Indonesia. Oke, dah. Bye.
berangkat dari Sepan menuju Salin. Adik-adik di sana mereka mengucapkan selamat jalan kepada kami semua. Kita akan menuju ke Salin. How do you feel here in Sepan? Oh, I think it was an incredible experience. What a beautiful village. What the most beautiful people, and the culture is so strong, and the kids are so beautiful and so pure. Pure perhaps is the word I could use to describe that whole experience. Yeah, just a beautiful village. It's really a very emotional experience for me. And really sad to say goodbye. I'd love to spend more time there. The journey must continue. Riam Benda adalah riam yang terekstrim yang harus dilewati dalam perjalanan menyusur sungai menuju Dusun Salin. Bisakah? Dengan ketinggian melebihi 1 meter, membuat riam ini tidak bisa dilewati oleh perahu dari arah hilir menuju ke Dusun Salin. Oleh karena itu semua penumpang harus turun dan perahu harus diseret melewati riam menuju ke arah hulu. Riam Benda adalah salah satu riam yang paling ekstrim dan berbahaya di Sungai Kareho. Sudah banyak perahu tenggelam di sini dan bahkan sudah menelan beberapa korban jiwa. Riam Benda adalah salah satu tempat bersejarah bagi masyarakat adat Punan Uheng Kareho. Ketika mereka pindah dari Pulau Linau, pertama-tama mereka bermukim di sekitar Riam Benda ini. Baru kemudian mereka pindah ke Sepan untuk mendapat pemukiman yang lebih baik dan lebih mudah dijangkau. Oleh karena itu, Riam Benda adalah salah satu tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat adat Punan Uheng Kareho. Sebagai ungkapan syukur telah melewati bahaya di Riam Benda, Pak Pokim mengambil sapenya, naik ke atas sebuah batu besar dan memainkan sebuah lagu di sana. Mendengar alunan sape, Pak Lomapan juga melompat ke atas batu besar dan mulai menari dengan lincah. Permainan sape Pak Pokim dan tarian Pak Lomapan bukanlah permainan sape dan tarian biasa, melainkan sebuah ungkapan doa syukur kepada Akek Tingai atau Amon Tingai atas perlindungannya dan atas penyertaannya ketika masyarakat Punan melewati bahaya. Begitulah masyarakat adat Punan Uheng Kareho mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Akek Tingai atau Tuhan pencipta langit dan bumi melalui permainan sape dan tarian-tarian mereka. Setelah melewati Riam Benda, kami melanjutkan perjalanan kami menuju Dusun Salin, di mana masih puluhan riam harus kami lewati. Salah satu riam ada di depan kami ini, yaitu Riam Melangi. Riam ini cukup ekstrim, namun kami tidak harus turun untuk melewati riam ini. Mendekati Dusun Salin, mata kita dimanjakan dengan pemandangan alam yang begitu indah. Di depan terlihat Bukit Batu Kapur, yaitu Bukit Liang Tubung. Liang dalam bahasa Punan berarti bukit, dan Tubung berarti rumah orang-orang sakti. Ada legenda dalam masyarakat Punan Uheng Kareho bahwa batu yang tersandar di bukit itu adalah peti mati. Dan legenda itu terdapat di dalam penyangon. Itulah namanya tubung tuh, kayak bahasa kita sekarang kan ya rumah. Jadi rumah itu kan bukan apa itu rumah orang yang udah jadi hantu, orang yang sakti, yang kita bisa lihat lagi saat sekarang. Itu yang kalau bukit yang itu yang kita lihat itu peti mayat, tapi sekarang dia sudah jadi batu yang itu. Makanya sampai saat sekarang kita menyangon, kita ceritakan riwayat-riwayat tadi.
dang ujung umbe lo butawa kaninge ya lo buto sangandang ang ujung umbe oleh ang olua kono rojo tomono ningin kane kono huan nandang nari imbe kotoure nabo nandang ujung umbe dolo ukiong opo batan yo hiu ma ang korong ating wae rengero korong hujam omom kanenge ni pau an milo ditinging kanenge riangang ni keturi kanon maringi kanenge kanon ang koro tau omong tawanan dang ujung koro tau milo honakian po ang nani koro tau mo ipongong piangang dang ujung koro mi ono hanan danum ni kananan dang ujung honaan kongo wilingin alihan an ujung bea yang ini din danum ni keturi kane doribun buan ninaan koronon doribun nasi honaan dongupun kane ngero ngitangang topupong kane agut anu mamo amo oninaanya Tuhan anditing tukung kanero riangang nikoturingi kanon mari kanongon yang ngang umberan mamo amo Sape dalam masyarakat adat Punan merupakan alat musik yang utama. Oleh karena itu, hampir semua orang Punan bisa memainkan sape dengan sangat bagus. Hal itu menarik bagi Chris Alexander, seorang fotografer dari Inggris, untuk mengetahuinya. Bapak sudah berapa lama bisa main sape? Dan apa yang bagus yang Bapak suka tentang main sape? Gimana rasanya waktu itu? Kalau yang saya main sape 10 tahun itu mengajar sekarang nggak mulai jadi yang paling hobi saya adalah ini karena sejarahnya dari burung enggang dulunya burung enggang sejarahnya kita buat dari sape cara burung enggang jadi dia terbangkan dia keliling bukit ini ada buah saya bilang kayu ara maka mereka itu berebut ini suaranya Kayak lagu untuk burung. Kayak panggil burung. Dan sape ini bagaimana dibikin? Misalnya pakai kayu apa dan Bapak bisa ceritain sedikit tentang proses bikin sape. Kayu ini ada yang dari kita bilang buah durian juga bisa, kayu durian yang dimakan boleh. Juga dari kayu medang juga bisa. Apalagi kayaknya yang kita bilang tadi kan bayur. Dan untuk ini yang red, ini kayu. Ini kayu yang sama. Ini rotan atau dari rotan kita bilang. Oh, rotan. Kakeknya kayu, ininya rotan. Dan ditempel pakai lem itu atau bagaimana? Pakai lem ini dari itu kayak sarang semut, kayak sarang itu penyengat. Kayak itu lah kita ambil buat tempel itu. Dan bagaimana rasanya waktu main di sini sekarang yang ada pemandangan ini di belakang tempat taman? Bagaimana rasanya Bapak? Aduh, cukup juga. Rasa-rasanya wah, gimana luar biasa.
inilah cara alamnya sehingga kita orang Punan ini nggak bisa berpaling kemana-mana. Kita tetap masuk daerah. Saya juga terima kasih banyak kepada Setelah beristirahat sebentar di Dusun Salim, kami melanjutkan perjalanan kami menuju Mapin. Perjalanan semakin sulit dan semakin menegangkan karena sungai semakin sempit dan dangkal. Semakin banyak batu besar dan semakin banyak jeram berbahaya yang harus kami lewati. Di depan kami ada sebuah tempat bersejarah bagi suku Punan Uheng Kareho, yaitu Pulau Linau. Pulau Linau adalah sebuah pulau kecil di tengah-tengah sungai Kareho. Di pulau ini awal mula masyarakat adat Punan Uheng Kareho membangun kampung dan mendirikan rumah betang mereka. Ya, di sini adalah Pulau Linau, dulu asli kampung suku Punan Kareho. Sebelum mereka pindah ke tempat yang sekarang. Ini kita bisa melihat tembawang, pohon-pohon durian yang tinggi. Kenapa mereka pindah ke hilir? Mereka kan melarikan diri. Ada yang lari ke Kapuas, ada yang lari ke Riau. Untuk perang ya? Sekarang kami harus turun untuk menarik perahu ini karena airnya dangkal ya. Mesin tidak bisa lagi. Karena dia berat, penumpangnya banyak, jadi harus tarik. Mesin yang ada angkat kah? Oh. Nah, gimana kira pengalian di sini harus pakai perahu gini, kadang-kadang ada jalan. Ya, ini gambaran kehidupan masyarakat Punan di Hulu Kapuas. Mereka harus menggunakan perahu dan di banyak tempat mereka tidak bisa menggunakan mesin. Perahu itu harus ditarik turun ke sungai karena airnya dangkal. Dan tentu saja kalau membawa barang banyak mereka sangat kesulitan. Ini sebabnya selama mereka tidak punya akses jalan ke sini, mereka tidak bisa mengembangkan sosial ekonomi mereka dengan baik. Kami baru saja melewati Riam tadi, cukup ekstrim. Sebagai penumpang harus turun dan supaya kendaraan ini, perahu ini bisa lebih ringan. Syukur kami bisa melewatinya dengan baik walaupun mendebarkan. Maju terus, Indonesia indah sekali. Perahu kami mengalami kebocoran yang cukup besar, hingga air sangat banyak masuk ke perahu. Sekarang sedang diperbaiki, ditambal lagi supaya airnya bisa dikontrol. Tanjung itu kan yang ikut-ikut tadi kan? Tanjung di pantai. Apa sih? Saat ini kami berada di Riam Bakul 2 ya. Riam Bakul
Ya, sedang berada di rem bakul 2, cukup ekstrim tadi. Syukur perahu ini bisa lewat dengan baik. Walaupun sebagian penumpangnya harus turun karena terlalu berat, dia tidak akan mampu naik. Saya sendiri ada di dalam perahu tadi merasa cukup seru. Ini untuk uji adrenalin cukup bagus dan bagus untuk kesehatan. Selain menyaksikan keindahan alam dan ketegangan melewati begitu banyak riam, dalam perjalanan ini saya begitu kagum melihat motoris dan juru batu. Motoris adalah orang yang mengendalikan dan mengemudikan perahu, sedangkan juru batu adalah orang yang menunjuk arah melewati alur-alur yang aman di bagian perahu. Motoris dan juru batu adalah satu tim yang kompak. Dengan melihat kode-kode yang diberikan oleh juru batu, motoris sudah tahu kapan dia harus tancap gas, kapan dia harus slow, kapan dia harus mengangkat mesin, dan kapan dia harus mematikan mesin. Juru batu berdiri di depan, memegang sebuah galah panjang dan dengan cermat memperhatikan jalur-jalur mana yang harus dilalui oleh perahu, agar perahu tidak menabrak batu atau terbalik dalam arus yang sangat deras. Sesuai dengan namanya, juru batu adalah penunjuk arah, melewati alur-alur yang aman di sela-sela batu, baik yang terlihat maupun yang ada di bawah air yang tidak terlihat. Dan bahkan ketika perahu harus melewati riam yang sangat deras dan berbahaya, juru batu ini memberi komando agar penumpangnya turun dari perahu dan berjalan melewati pantai. Dengan demikian kita mengerti bahwa sebenarnya seluruh hidup orang yang ada di perahu itu tergantung sepenuhnya kepada juru mudi dan juru batu. Semakin ke hulu semakin ekstrim. Berpuluh-puluh riam harus kami lewati dalam ketegangan. Setiap hentakan perahu dan benturan air yang masuk ke dalam perahu mendebarkan hati. Namun disitulah kebanggaan dan kepuasan kita dapati. Akhirnya kami bisa melewati riam yang sungguh menegangkan. Sukses! Gunung, bukit, hutan,
sungai dan batu. Inilah tanah suci suku Punan Oheng Kareho. Inilah tanah suci suku Punan Oheng Kareho. Dan inilah jiwa mereka. Disinilah roh-roh mereka bersatu dengan roh para leluhur, dengan alam semesta. Itulah sebabnya sampai hari ini mereka begitu menyatu dengan alam, hidup dan mati di tanah suci mereka ini. Tanah tumpah darah ini telah mereka jaga turun-temurun dan mereka wariskan dari generasi ke generasi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 jam dari Dusun Sepan, akhirnya kami tiba di tempat yang kami tuju, yaitu destinasi Mapit. Disinilah kami akan menginap malam ini. Well, it's hard to find words to describe it, really. I mean, it's unbelievable. You know, we've just had the most incredible day coming up the rapids for the last 3 or 4 hours. Exciting, exhilarating, you know, but always incredible scenery as we come further and further up this river. The original forest just becomes, you know, more thicker and different trees. And now look at this, we're surrounded by these massive karst pinnacles all around us. For me, this is like an amphitheater of nature at its finest. You know, we're going to spend the night here. We're going to sleep in the jungle or sleep beside the river and enjoy each other's company and just celebrate being alive, really, but also honouring nature. I think this is very important because to me, I mean, nature is the most incredible thing. It's so beautiful and there's so much to learn from nature. And when it's in balance like this and you're in the ancient rainforest of millions of years old all around us, it's an incredible feeling. Really, really hard to describe. It's very powerful. There's a powerful energy here. And I think being with the Punan people that have lived here for thousands of years and know these forests and know these rivers and know these areas, and to be with them, and we've got a few elders with us. We've got about 4 of the ladies. We've got some of the younger kids. We've got some of the men, mostly men. I mean, it's incredible. What a wonderful balance of, you know, and of course our other Dayak friends from other parts of Kalimantan with us, and Chris from England. So yeah, we've got a beautiful group of people and we're going to really celebrate tonight and enjoy. Hari ini hari kedua kami tinggal di Mapit. Kami tiba kemarin sore di sini dan membangun base camp di sini. Tempat kami membangun base camp ini disebut Ekor Mapit. Sedangkan kepala Mapit berjarak 1 km dari sini. Untuk mencapai kepala Mapit, kami tidak bisa menggunakan perahu karena airnya sangat dangkal dan arus sangat deras. Oleh karena itu, kami harus jalan kaki sekitar 1 km dari base camp ini. Sementara menunggu teman-teman yang lain masak, saya ikut menjala ikan. Pertama saya heran, kenapa mereka menjala ikan di air yang berarus deras? Ternyata di air yang berarus deras di sela-sela batu itulah paling banyak ikannya. Ikan yang paling banyak ditemukan di Riam di Ekor Mapit ini adalah ikan tupai. Ini adalah ikan tupainya. Ikan ini terasa sangat lezat dan memiliki protein tinggi. Karena suku Punan masih menerapkan aturan kearifan lokal mengambil secukupnya, maka sebentar saja kami sudah mendapat cukup ikan untuk lauk pagi ini.
Saya masih penasaran mengapa masyarakat adat Punan Oheng Kareho pindah dari rumah betang mereka di Pulau Linau. Karena peristiwa ini juga yang nampaknya menjadi akhir dari tradisi rumah betang di dalam masyarakat adat suku Punan Oheng Kareho. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi ketika terjadi perang, di mana masyarakat Punan Oheng Kareho melarikan diri dan meninggalkan rumah betang itu. Namun di kalangan tua-tua suku Punan Oheng Kareho ada beberapa versi lain, seperti diungkapkan oleh Bapak Lomapan dan Bapak Pokim berikut ini. Bisa tidak non cerita sedikit asal usul yang dulu kampung di Pulau Linau ya sampai pindah, ketika cerita ya? Kalau pada zaman dulu asalnya kami memang di Pulau Linau, tapi oleh karena orang tua kami yang sudah jadi pemimpin-pemimpin, maka pemerintah seringkali berkunjung dan dapat lewat benda kalau tidak dibantu oleh masyarakat. Maka pemerintah itu dulu kami pindah ke Sepan pada tahun 1960. Kami pindah ke Sepan. Memang asal kami orang Punan tuh, memang dari sini, dari Pulau Linau. Adat. Aku kemarin dengar cerita ada kampung yang jadi batu yang di Pulau Linau ya. Oh, iya. Apa ceritanya Pak? Nah, ceritanya itulah kampung yang tertua, kurang lebih 1 abad kejadian itu. Ceritanya ada ikan, mereka kan pergi menjala dapat ikan. Ikannya kalau bahasa kami di sini buak senga. Nah, jadi ikan buak senga itu ekornya kan merah, belang merah. Kalau dimasak 1 hari pun tidak bisa hitam, tidak bisa warnanya berubah, memang asalnya merah. Jadi mereka itu kayak itu ini ada kumpulan bapak-bapak, kakek-kakek itu kumpulan kami bilang di sini peraran. Jadi dia makan, katanya orang lain, temannya lain, kenapa kok ikannya belum masak? Yang orang tua bilang udah masak. Ini memang asalnya, jadi ada yang tertawa gitulah, bergurau-gurau. Akhirnya mereka semua itu kenakan hujan batu. Di situ memang rumah betang panjang, kurang lebih 40 pintu. Akhirnya mereka lari semua ke dalam rumah. Yang masuk ke dalam rumah itu tidak bisa keluar lagi dari batu. Ada satu yang di tengah riam pula itu orangnya ngandung, ibu itu ngandung. Dia keluar dari rumah, langsung di pinggir jalan langsung jadi batu dengan kandungannya. Ada batu juga? Iya, jadi batu. Nah, maka waktu itu ada beberapa bulan, 2 bulan masih ada ayam yang berkokok, masih ada bunyi anjing di dalam rumah itu. Karena batu itu belum ngempis, masih kayak rumah, tapi mereka tidak bisa keluar. Anak-anak nangis di dalamnya, dalam 1 bulan, 2 bulan masih ada. Tapi yang tentunya mereka mati kelaparan serta dijempit oleh batu. Jadi semua rumahnya roboh semua sekarang menjadi batu. Maka sejarahnya dibilang sekarang hikop, batu hikop sejarahnya. Hikop itu batu lebur. Itu sejarahnya orang Punan di Pulau Linau. Nah, habis itu setelah ada kedua abad adanya Belanda itu, jadi waktu mereka itu kejadian mereka lari semua. Akhirnya dikumpul kembali oleh pemerintah Belanda. Mereka kumpul bikin lagi rumah betang di Pulau Linau. Hanya berapa, sekitar 20 pintu rumah betangnya. Nah, dari situ karena mengingat segi pendidikan, kunjungan pemerintah terlalu jauh dengan prasarananya belum ada lengkap, mau tidak mau dipindahkan, dimundur sedikit demi sedikit. Orang Punan itu dimundur sampai di kepala benda itu ada kubur kepala benda itu sampai Tembawang. Mereka mempertahan di situ karena lihat riam benda itu kan sangat beraksi bagi mereka. Cari ikan juga mudah. Ketika ikannya muding, mereka pakai jaringan aja bisa dapat puluhan kilo. Jadi mereka asik bertahan di situ. Tetapi karena pemerintah Belanda itu
Ya, mengatakan kalau masa alam tidak mengizinkan susah juga mampir di situ. Di Munur sampai di Kampung Sepan. Kampung Sepan itulah kampung yang sekitar abad ketiga lah. Di situ baru pemerintah kasih bantuan sedikit demi sedikit, ya, sehingga ada bangunan, ada juga yang beri dorongan untuk anak-anak sekolah. Nah, jadi kalau yang mampu berdayung sampai putus ibau atau yang bisa meninggalkan orang tuanya, dia agak ada sekolah. Tapi dalam 10 orang paling 1. Nah, contoh tingkat-tingkat kami ini masih banyak yang tidak punya pendidikan karena susahnya, medannya terlalu susah. Belum ada speed, belum ada kendaraan, cuman berdayung. Kalau berdayung putus ibau ini turunnya 1 malam jalan, mudiknya kadang-kala 1 minggu. Karena kalau alam tidak mengizinkan banyak singgah di tepi-tepi sungai, nunggu airnya surut. Nah, itulah kendalanya sehingga itu tidak bisa hubungannya terlancar. Maka dibuatlah waktu sosial, pemerintah sosial bikin proyek, katanya kan proyek tahun 70-an berapa ini? 68 dalam pembangunan proyek. Jadi itu kan mereka mau ngumpul dari Belatung, Salin, Sepan, semua kumpul di era semua. Ada berapa ratus buah rumah dibangun. Tapi karena ada kakek, ada bapak, ada nenek, kalau kita semua kembali ke Nanga era, akhirnya Pulau Kriau ini kosong, tidak ada orang. Gimanalah kita meninggalkan alam kita seperti ini, sungai kita seperti ini, sayanglah kalau nanti ke depannya diambil orang. Sedangkan Sungai Kriau ini bekas perjuangan nenek moyang kita, sehingga mereka punya kuasa sendiri. Tidak ada yang lain berdomisili di Sungai Kriau ini. Nah, jadi pesan dan kesan itulah sehingga mereka masih bertahan sampai sekarang. Sehingga adalah Kampung Belatung yang paling puncak, adalah Kampung Salin di tengah, Kampung Sepan yang di hilir sana. Maka sisa-sisa itulah yang ada di Nanga Era, Nanga Balang, Nanga Enak. Maka punannya tersebut dari Belatung sampai ke Nanga Enak, pergabungan suku Sungai. Juga punan bungan juga sama. Itulah sejarah Sungai Kriau. Setelah selesai sarapan, kami melanjutkan perjalanan kami ke destinasi utama, yaitu Kepala Mapit. Untuk ke Kepala Mapit kami tidak bisa menggunakan perahu karena airnya terlalu dangkal. Oleh karena itu kami jalan kaki melewati hutan di kaki bukit Mapit. Dalam perjalanan melewati hutan menuju Kepala Mapit, saya mendapat pengetahuan baru dari ibu-ibu suku Punan. Mereka mengajari saya daun-daun apa saja yang bisa digunakan untuk sayur, untuk obat, dan bahkan untuk mengusir hama di ladang mereka. Pakai no masih kuman ho. Ini guna pakai sop ocen, sop bawi, sop ocen. Kita guna. Bisa untuk obat enggak? Enggak. Ini hanya untuk bumbu sayur. Daging atau ikan boleh. Kulitnya tuh obat, kalau obat yang berladang tuh tadinya digunakan ulat tuh kulitnya yang bisa pakai obat ulat. Dibakar di ladang supaya ulat hama-hama itu lari. Berjalan di dalam hutan memang memberi banyak pengetahuan bagi kita. Selain belajar tentang alam, kita juga banyak belajar tentang kearifan lokal masyarakat Dayak yang sehari-hari hidup di dalam hutan itu. Dan semuanya itu sangat mengasihkan, sehingga perjalanan tidak terasa menuju paradise yang ingin dicapai. Dan inilah paradise itu, Kepala Mapit, destinasi ekowisata yang sangat menakjubkan. Di tempat yang tidak terlupakan ini, saya ingin mengetahui satu hal yang paling pokok dari suku Punan Oheng Kareho, yaitu apa artinya kata Koreho. Untuk mendapatkan jawabannya, saya menanyakan itu kepada seorang tokoh masyarakat
seorang storyteller dari suku Punan Oheng Kareho sendiri, yaitu Bapak Dundoi. Koreho adalah po itu orang, kore itu batu yang bisa tempat mengasah besi supaya jadi tajam. Kemudian ho berarti benda. Jadi koreho itu adalah benda yang bisa dipergunakan untuk kepentingan hidup. Di dalam masyarakat adat Punan Oheng Kareho, batu asah memiliki nilai filosofi yang tinggi, sebagaimana yang diceritakan melalui legenda berikut ini. Jadi pada zaman itu datang orang-orang dulu menguasai salah satu suku bangsa, itu harus dilawan dengan peperangan. Nah, jadi pada waktu itu namanya adalah pasukan Liju. Liju itu adalah perkumpulan orang-orang Dayak yang mencari perlawanan kekuasaan. Jadi siapa yang paling kuat itu yang menjadi berkuasa. Nah, jadi pada waktu itu datanglah mereka ke Koreho. Koreho tadi dikirim mereka karena mereka banyak, jadi seperti sebanyak pasir. Jadi mereka mengirim pasir ke Koreho. Nah, tapi karena ada orang yang merasa diri kuat di Koreho, lalu mereka mengirim batu kore tadi. Kore itu untuk mengasah parang atau mandau supaya mandau itu menjadi tajam. Nah, jadi tajamlah parang tadi itu dipergunakan untuk mengayau. Nah, jadi karena mereka melihat tantangan terlalu berat seperti batu asah yang sudah puluhan tahun dipergunakan tadi, tenaga tipis dipergunakan mereka untuk mengasah parang, jadi merasa was-was si kelompok Liju tadi, pasukan Liju tadi, lalu berdamailah dengan mereka berdua di Koreho. Nah, jadi karena mereka berdua itu tidak dilawan perang, jadi mereka dua dibawa sebagai pasukan juga. Nah, jadi untuk menggempur daerah-daerah lain. Pada waktu mereka berangkat bersamaan dengan dua orang Koreho ini tadi, termasuk orang-orang kuat dari Koreho tadi, mereka datang di suatu tempat, tapi tempat itu sampai hari ini belum bisa dikonfirmasi tempat di mana mereka itu. Tapi pada waktu itu memang di luar Kalimantan Barat. Jadi mereka datang ke salah satu suku yang ada di daerah luar Kalimantan Barat tadi, lalu digempurlah suku itu tadi, karena salah satu di antara mereka itu yang paling kuat di situ ada juga, jadi dia punya kekuatan itu pada ayam, seekor ayam jago. Ayam jago itu dibumbung semua. Nah, nama kampungnya adalah Tanjung Paku. Tanjung Paku itu adalah tempat lokasi orang-orang yang tadi digempur mereka. Nah, karena Liju tadi sudah hampir kewalahan menghadapi perlawanan tadi, lalu mereka minta bantu kepada orang Koreho tadi yang pandai menyumpit. Lalu disumpitlah ayam jago tadi, sehingga ayam itu mati. Nah, karena melihat ayamnya mati tadi, lalu si Panglima tadi mengatakan, Panglima itu tadi mengatakan, wah kalau ini saya tidak bisa bertahan lagi. Nah, jadi dia pamit kepada istrinya, jadi kalau saya turun lagi, berarti saya tidak balik lagi katanya. Kalau non dapat lari aja. Nah, jadi salah satu suku itulah yang sampai sekarang tidak bisa diceritakan lagi karena salah satu suku itu habis. Matahari tepat di ubun-ubun ketika kami meninggalkan Kepala Mapit. Dari Mapit kami akan milir menuju sebuah dusun, yaitu Dusun Salin. Rencananya kami akan menginap di dusun ini untuk bertemu dengan warga di sana. Sama seperti saat mudik,
Saat milir pun perjalanan sangat menegangkan. Berpuluh-puluh riam harus dilewati dan kita seperti terjun di atas ketinggian, masuk ke dalam air yang bergelora. Kembali kami memasrahkan hidup kami ke tangan juru mudi dan juru batu. Untungnya pengalaman mereka yang sejak lahir hidup di sungai ini mampu membawa kami dengan selamat sampai ke dusun Salim. Selain ketegangan, tanah suci suku Punan Ohaeng Kareho tetap meninggikan persoalannya yang tiada tara. Senja sudah lebih dahulu datang ketika kami tiba di dusun Salin, dusun kecil yang penduduknya sangat ramah. Kami menginap di rumah Pak Otong, sahabat lama saya. Pak Otong mantan kepala desa. Dia tinggal dengan istrinya di rumah ini, rumah yang cukup besar untuk menampung rombongan kami. Ketika saya membawa sahabat-sahabat dari berbagai negara mengunjungi sebuah komunitas masyarakat adat, saya tidak ingin mereka hanya melihat keindahan alam dan keseniannya. Selain saya ingin mendengarkan kegembiraan dan harapan yang ada di tengah-tengah masyarakat adat, saya juga ingin teman-teman saya dari berbagai negara ini bisa belajar lebih jauh dan lebih dalam tentang kebudayaan masyarakat adat itu sendiri. Dan pada saat yang sama, warga komunitas masyarakat adat juga bisa belajar sesuatu dari turis-turis yang datang. Dengan demikian, terjadi dialog kebudayaan antara mereka, dan dengan itu mereka saling memperkaya satu sama lain. Sambil menikmati kopi pagi dengan senang hati, Chris Alexander, fotografer dari Inggris, mengajari warga bahasa Inggris. Inggris mereka semalam. Apa sih yang semalam? Ya, Good morning, Jalin, sebuah kursus yang sangat singkat, namun tentu saja sangat bermakna bagi masyarakat adat itu sendiri. Kata demi kata bahasa Inggris dengan perkenalan sederhana membuat mereka begitu bergembira. Hari ini hari keempat. Hari ini kami punya rencana pertemuan dengan warga dusun Salin. Pertemuan diadakan di rumah adat dusun Salin. Seluruh warga komunitas masyarakat adat dusun Salin hadir di pertemuan ini. Pertemuan ini memiliki nilai yang paling penting, karena dalam pertemuan ini kami membahas tentang visi komunitas masyarakat adat Punan Ohaeng Kareho 5-10 tahun ke depan. Apa kegembiraan dan harapan yang ada pada mereka, dan apa yang dapat kami lakukan bersama. Salah satu hasil penting dari pertemuan adat ini adalah kerinduan komunitas masyarakat adat Punan Ohaeng Kareho untuk mendirikan sekolah adat. Dari sekolah adat itu diharapkan adat, seni budaya, dan kearifan lokal suku Punan Ohaeng Kareho dapat diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Di sekolah adat itu juga diharapkan adaptasi dan mitigasi terhadap pembangunan dan perkembangan dunia modern dapat dikelola dengan baik sehingga harmonis dengan perkembangan dan peradaban suku Punan Ohaeng Kareho sendiri. Kesenian tradisional terutama musik sape dan tarian masih terpelihara baik di dalam komunitas masyarakat adat Punan Ohaeng Kareho di dusun Salin.
Ake Lilin dan anaknya Bi Dawi adalah dua maestro pewaris tarian tradisional suku Punan Oheng Kareho. Dari mereka kini telah lahir penari-penari berbakat yang tidak hanya mewarisi keterampilan menari, melainkan juga nilai-nilai filosofis di dalamnya. Naring be ningin ya kamiranga kanelo hiang dang mudu be lo butawa kaninge ya lo buto sanganda ang ujung be oleh ang olua kono rojo tomono ningin kane kono huan nandang nari imbe koto ure konabo